Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ayunda Nur Fadilah, nomor induk mahasiswa 210201011, Prodi PGMI, mata kuliah pengantar filsafat. Soal nomor 1, filsafat adalah suatu ilmu yang tergolong penting sehingga kita harus mempelajari itu. Menurut Anda, apa urgensi dari filsafat sehingga kita harus mempelajari itu? Apa manfaatnya bagi kita mempelajari filsafat? Paparkan berdasarkan pemahaman Anda. Jawaban dari saya, urgensi filsafat, dengan belajar filsafat kita bisa merasakan manfaatnya. Manfaatnya adalah mendapatkan beberapa keterampilan, di antaranya memikirkan suatu masalah secara mendalam dan kritis, membentuk argumen dalam bentuk lisan maupun tulisan secara tersusun dan kritis, mengkomunikasikan ide secara efektif. Filsafat membantu kita memahami bahwa sesuatu tidak selalu tampak seperti apa. Yang kedua, jelaskan berdasarkan pemahaman Anda terkait A. Korelasi antara ilmu filsafat dengan ilmu pengetahuan dan agama. Jawaban dari saya, korelasi antara ilmu filsafat dan ilmu pengetahuan filsafat dan agama memiliki hubungan yang sangat erat dalam kekayaan Islam. Filsafat dan ilmu pengetahuan kedua-duanya juga sama-sama bersumber dari akal pikiran, yaitu seperti manusia mencari fakta yang sebenarnya. Agama mendefinisikannya suatu kebenaran yang bersumber dari wahyu tersebut. Yang B, perbandingan filsafat dengan ilmu pengetahuan dari agama. Jawaban dari saya, filsafat itu bersumber dari akal manusia, sedangkan agama bersumber dari wahyu Allah. Jika ilmu pengetahuan mencari kebenarannya dengan cara dilakukan penyelidikan. Yang C, titik sentuh antara filsafat dengan ilmu pengetahuan dan agama. A. Titik persamaan, baik filsafat maupun agama memiliki persamaan, yaitu tujuannya untuk mencari kebenaran. Walaupun dalam mencari kebenaran itu memakai caranya masing-masing. Yang B, titik perbedaan filsafat mencari kebenaran dengan menggunakan akal, pikiran, sedangkan agama menjelaskan kebenaran yang bersumber dari wahyu. Soal yang ketiga, ketika belajar filsafat, kita mengetahui bahwa dalam filsafat terdapat 3 cabang, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Tetapi sering juga kita mendengar terkait kata metafisika. Paparkan secara singkat, jelas, dan rasional terkait cabang-cabang filsafat tersebut, dan berikan contoh yang bisa menggambarkan cabang-cabang tersebut. Jawaban dari saya yang A, ontologi. Ontologi adalah ilmu yang mempelajari suatu hal yang berhubungan dengan hakikat hidup seperti jasmani maupun rohani manusia. Contohnya rumah. Karena apa? Banyak rumah-rumah zaman sekarang yang minimalis dan terdapat atau mempunyai beberapa lantai, dan lantainya zaman sekarang sudah marmer, begitupun rumahnya yang tembok. Dan dahulu kala lantainya itu masih dari tanah, terkadang temboknya juga dari kayu. Yang B, epistemologi adalah salah satu cabang filsafat yang mempelajari masalah hakikat pengetahuan, definisi suatu pengalaman tersebut. Contoh terkait rumah. Rumah di mana rumah ini adalah tempat yang bisa dijadikan tempat berteduh agar tidak kehujanan. Yang C, aksiologi. Aksiologi adalah ilmu yang membahas tentang manfaat ataupun kegunaan dari pengetahuan yang sudah ada. Contohnya seperti garpu, kegunaannya untuk kita makan. Selain itu sebagai alat bantu ketika situasi dan kondisi ketika tidak bisa makan pakai tangan. Itu menurut saya. Yang D, metafisika adalah cabang ilmu yang mempelajari
atau memahami mengenai penyebab adanya segala sesuatu, sehingga hal tertentu menjadi ada. Contohnya, kenapa bola itu bentuknya bulat? Soal yang keempat, dalam filsafat kita dilatih untuk berpikir secara ilmiah, kritis, dan rasional. Menurut Anda, berpikir yang seperti apa sehingga itu termasuk dari proses berpikir ilmiah dan kritis dan rasionalis? Jawaban dari saya, berpikir ilmiah adalah cara agar fokus untuk mencapai tujuan. Berpikir optimal atau maksimal dengan melalui sebuah proses panjang dan melewati ujian kebenaran, perbandingan sehingga menghasilkan kesimpulan sesuai dan benar. Berpikir kritis, sebuah proses kemampuan setiap orang untuk menganalisis suatu fakta. Selanjutnya, berpikir rasional, kemampuan setiap orang untuk menganalisis suatu masalah dan dipertimbangkan dengan cara menggiring fakta maupun opininya terlebih dahulu. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.